Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Kembali lagi di acara RSUD Menyapa sama saya, Dr. Vela Mariadani. Oke, pada pagi hari ini kita punya tamu yang spesial sekali. Ada Dr. Musdalifah, spesialis paru. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dokter Vela. Sehat? Alhamdulillah sehat, Dok. Oke, jadi kan kita ini juga punya dokter paru baru ya. Ya. Oke, selain Dr. Musdalifah, apakah bisa dijelaskan Iya. pelayanan apa yang bisa kita lakuin juga di RSUD Karanganyar? Iya, betul sekali. Jadi di RSUD Karanganyar ini untuk poli paru buka setiap hari kerja ya, dari Senin sampai Sabtu ya. Perkenalkan, saya Dr. Musdalifah. Saya bertugas di poli paru RSUD Kabupaten Karanganyar hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian ada satu teman saya lagi, dokter spesialis paru yang baru di sini, Dr. Maria. Beliau bertugas hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di poli paru ya. Untuk layanan dirawat inap setiap hari kami layani. Di paru kita ada pemeriksaan fungsi paru, namanya spirometri, bisa untuk screening, bisa untuk monitoring penyakit ya. Kemudian juga ada pelayanan bronkoskopi untuk diagnostik maupun untuk terapi gitu ya. Jadi memang kita berharap dengan ada 2 dokter nanti layanan paru di RSUD Karanganyar ini bisa lebih maksimal gitu ya. Berarti bisa spirometri sama bronkoskopi tadi Iya, ya. gitu. Oke, ini kan lagi musim pandemi ya, Iya, pandemi belum betul. berakhir di Iya. Indonesia. Dan sekarang itu lagi ada varian baru COVID ya, Dok ya. Bisa dijelaskan nggak nih, Dok, tentang varian baru COVID sama mungkin gejalanya apa biar kita tuh tetap waspada juga. Ya, betul sekali ya. Pandemi memang belum berakhir ya, tapi memang kita mengikuti anjuran pemerintah untuk berusaha hidup kembali sewajar mungkin di era pandemi ini ya. Dan mungkin sebelumnya saya jelaskan ya ke audiens, sahabat sehat semua, pagi ini memang kami berdua tidak memakai masker ya, karena ini di tempat terbuka, kemudian kami juga tetap menjaga jarak dan dipastikan semuanya juga sehat seperti itu. Kami memang pagi hari ini sambil menghirup udara segar membuka masker ya. Ya, memang betul untuk COVID-19 dari hari ke hari semakin berkembang ya. Mulai November 2021 kemarin itu kan sudah mulai berkembang ya yang namanya Omikron. Kemudian makin ke sini ya ternyata dari penelitian si Omikron ini mengalami mutasi, ceritanya seperti itu ya. Muncul varian-varian dan sekarang yang terbaru itu varian XBB gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat menjadi sedikit panik ya, sedikit tanda tanya. Apa sih ya? Karena juga muncul beberapa isu ya. Saya beberapa kali dijabri teman ya, entah mungkin dari kalangan medis maupun non medis menanyakan beberapa isu terkait dengan varian baru dari Omikron yang varian XBB ya. Karena ada isu katanya tidak terdeteksi ya, tidak terdeteksi dengan PCR ya, lebih parah tanpa demam seperti itu. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Untuk varian baru XBB ini dari penelitian, dari studi memang gejalanya masih mirip dengan Omikron gitu ya. Yang perlu diwaspadai gejalanya memang bervariasi ya, mulai dari demam ya, demam, nyeri kepala, lemes, lesu ya. Kalau gejala umumnya seperti itu, kemudian gejala di pernapasan masih bisa muncul, mulai batuk, pilek, nyeri tenggorok itu juga masih muncul. Kemudian juga gejala di pencernaan, di GI tract juga muncul ya. Bisa mulai dari diare, mual, muntah juga bisa. Jadi masih kurang lebih sama. Kemudian untuk keparahan ya, untuk keparahan belum ada bukti bahwasanya varian XBB ini menimbulkan penyakit yang parah ya. Jadi memang tidak secara signifikan berdampak pada keparahan penyakit ya. Rata-rata masih sama dengan Omikron, asalkan memang menyerang individu yang sehat tanpa komorbid, tidak ada penyakit pemberat ya, seperti itu. Jadi intinya memang kita tetap waspada, tapi tidak kemudian muncul ketakutan yang berlebihan. Hanya saja memang gitu ya,
dari penelitian varian baru ini dikatakan lebih mudah lolos terhadap netralitas oleh antibodi. Sehingga memang kemudian pemerintah mencanangkan vaksin lagi kan seperti itu. Untuk vaksin booster kedua. Ya. Cuman kan emang vaksin booster kedua ini belum untuk masyarakat umum ya. Kemarin kan baru untuk nakes dan kemudian ini juga yang paling baru untuk lansia. Mungkin nanti bergiliran kali ya. Iya, sesuai dengan jadwal dan ini ya. Ketentuan. Yang membedakan antara varian Omicron dan XBB ini sebenarnya apa sih dok? Supaya kita tuh lebih tahu, oh ini Omicron, oh ini XBB atau gimana dok? Ya nanti dicek dari ini genomic sequencingnya, jadi dikirim untuk pemeriksaan gennya, kan ada mutasi di spike-nya, spike sekian, ada delesi seperti itu. Jadi memang XBB ini juga turunannya dari Omicron sebenarnya, begitu. Iya, mutannya seperti itu. Dan ini memang kalau mau dibuktikan memang perlu diperiksa lebih lanjut, bukan sekedar PCR tapi diperiksa untuk gen sequencingnya. Nah, itu kan juga butuh waktu, butuh biaya. Jadi memang akhirnya juga belum banyak yang dilakukan pemeriksaan gitu ya. Yang penting tata laksana kita mengikuti panduan dari Kemenkes yang baru ya untuk 2022 ini ada panduan baru dan obat-obat antivirus masih tetap dipakai meskipun diprediksi dia varian XBB tapi masih tetap remdesivir, favipiravir, molnupiravir itu masih dipakai seperti itu. Memang terapinya kurang lebih masih sama ya sesuai dengan derajat keparahan pasiennya itu sendiri. Gitu. Oke. Selain COVID nih yang ada di Indonesia dan seluruh dunia, ada TB. Ya betul sekali ya. Kita tahu sendiri di Indonesia pasien-pasien TB itu banyak sekali ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan gimana pasien-pasien TB yang terupdate di tahun 2002 ini atau kedepannya nanti akan seperti apa? Iya betul sekali. Jadi COVID-19 harapannya tidak melenakan kewaspadaan kita terhadap TB. Karena memang TB itu dari zaman ke zaman itu fenomena gunung es gitu ya, yang nampak di permukaan sekian tapi sebenarnya di bawah itu banyak yang masih PR buat kita, PR buat masyarakat ya, tidak hanya nakes ya, bagaimana agar TB itu bisa segera mungkin ditemukan dulu ya, kemudian diobati dan disembuhkan ya untuk memutuskan penularannya ya. Nah, memang untuk TB ya kita perlu waspada ke arah TB ketika ada batuk kronik ya. Batuk yang lebih dari 2 pekan ya. Batuk lebih dari 2 pekan sudah harus waspada. Batuk dengan gejala apapun, dengan gejala tambahan apapun, entah batuk kering, batuk berdahak ya, batuk sekali-sekali kalau lebih dari 2 minggu waspada. Apalagi kalau ada sesak napas, nyeri dada, batuk darah ya, ditambah terus kemudian gejala sistemik ya, nafsu makan menurun, berat badan menurun, kemudian lemes-lemes, lesu, tidak bersemangat seperti itu. Kalau ada gejala respiratorik, gejala sistemik, waspada. Nah, kalau curiga, kita sebenarnya punya sistem screening yang paling gampang, cepat dan akurat itu dengan TCM, tes cepat molekuler. Jadi nanti kalau pada kelompok yang curiga tadi diambil sampel dahaknya, diperiksa tes cepat molekuler, nah nanti akan didapatkan MTB detected atau non detected. Jadi nggak sekedar seperti smear BTA apusan bakteri tahan asam itu kan nggak spesifik itu bakteri tahan asam, tapi kalau tes cepat molekuler memang sudah lebih spesifik bahwasanya itu MTB yang kedetek. Kemudian juga selain mendetek adanya MTB juga mendetek resistensi terhadap rifampicin. Jadi sekali ambil sampel bisa dapat 2 informasi sekaligus itu tadi. Apakah masih sensitif ataukah sudah resisten seperti itu. Jadi pasien TB di RSUD Karanganyar ini banyak sekali nggak sih dok yang ditemuin? Ya banyak ya, karena kita kan tahu negara kita kan ya akhir-akhir ini nggak pernah lepas dari 5 besar gitu ya. Kalau tahun 2021 ini berdasarkan penelitian tahun 2021 kita peringkat 3. Jadi kita itu hanya kalah dengan India dan Cina. Keren kan gitu keren ya. Demikian juga di RSUD di wilayah Kabupaten Karanganyar TB juga banyak. Dan PR kita adalah menemukan gitu ya. Karena memang ya TB kan fenomena yang sebenarnya kasusnya banyak tapi PR-nya adalah menemukan. Nanti setelah ketemu kita obati sampai sembuh. Harapannya seperti itu ya. Nah, untuk
untuk gejala ya, untuk gejala kalau kita curiga pasien dengan gejala TB biasanya muncul gejala di pernapasan maupun gejala sistemik yang meliputi seluruh tubuhnya ya. Kalau gejala pernapasan itu ya mulai dari batuk ya, batuk lebih dari 2 minggu, kemudian bisa muncul sesak napas, ya nyeri dada, batuk darah ya. Kalau ada batuk darah biasanya pasien panik, terus kemudian berobat. Tapi kalau batuk biasa cenderung agak abai, biasanya seperti itu. Nah kalau terus nanti kalau itu gejala sistemiknya, gejala respiratoriknya. Kalau sistemiknya mulai dari nafsu makan menurun, berat badan menurun, demam yang tidak turun-turun tanpa sebab yang jelas ya. Kemudian berkeringat di malam hari dengan tanpa penyebab yang jelas juga ya. Akhirnya lemes, lesu ya, tidak bergairah dan seterusnya. Nah, kalau muncul gejala respiratorik ditambah gejala sistemik, kita berarti curiga. Yang paling cepat, paling mudah, paling simpel itu sekarang dengan TCM, pemeriksaan tes cepat molekuler ya. Jadi dari tes cepat molekuler kita bisa mendetek adanya MTB, apakah memang itu ada Mycobacterium tuberculosis ya, dan bisa memprediksi dia apakah kemungkinan resisten atau kebal terhadap pengobatan ataukah masih sensitif. Jadi bisa mendapatkan 2 data sekaligus ya gitu. Zaman sekarang emang pemeriksaannya sudah cukup canggih ya, lebih langsung dapat 2 informasi ya, lebih lebih tadi kan disebutkan sama dokter kalau kita tuh peringkat 3 di seluruh dunia ya. Peringkat 3 di seluruh dunia, dan emang di RSUD juga pasiennya banyak sekali pasien TB ini. Apa sih pesan untuk dokter nih kepada sobat sehat semua untuk mengetahui tentang TB ini dan penanggulangannya? Iya, betul. Jadi memang terhadap kita sendiri, kemudian juga keluarga, lingkungan gitu ya. Kalau ada kita ke arah kecurigaan ke arah tuberkulosis, terutama kata kuncinya adalah batuk lebih dari 2 pekan atau lebih dari 14 hari yang tidak sembuh-sembuh, segera datang ke layanan kesehatan ya. Bisa ke puskesmas, bisa ke pelayanan primer ya, misalnya ke klinik ya, ataupun juga bisa langsung ke RSUD, karena kita sudah punya link, kita sudah punya sistem bahwasanya kalau curiga ke arah TB nanti akan diambil sampel dahaknya, nanti diperiksa ke akses yang bisa melayani TCM, salah satunya di RSUD Kabupaten Karanganyar. Jadi nanti periksa kemanapun, ke puskesmas, ke klinik, yang dikirim ke sini dahaknya, sampel dahaknya lewat aplikasi ya, seperti itu nanti akan dikirimkan hasilnya. Nah, kadang-kadang juga tuberkulosis itu dia belum terdetek dengan tes cepat molekuler, entah karena sampel dahaknya kurang bagus atau kondisi umum pasien kurang baik sehingga tidak bisa mengeluarkan dahak, sehingga memang ada tuberkulosis yang tidak terkonfirmasi dengan tes cepat molekuler, tapi dia terdiagnosisnya secara klinis. Artinya gejalanya mendukung ke arah TB, gambaran foto toraks atau ronsennya cocok dengan TB, itu juga diobati juga sebagai tuberkulosis. Tapi memang perlu pertimbangan dari ahlinya, seperti itu. Dan sebisa mungkin ya, karena Indonesia itu mencanangkan ya sobat semuanya, bahwasanya pada tahun 2030 nanti ya Indonesia itu bebas tuberkulosis. Dan amin ya rabbal alamin. Kemudian juga lebih berani lagi ya, khusus Jawa Tengah mencanangkan lebih maju 2 tahun, yaitu 2028 bebas TB. Nah, tentunya ini menjadi satu beban buat kita semuanya, tapi akan bisa ketika kita bersama-sama ya, bukan hanya tenaga kesehatan tapi juga peran dari sahabat semuanya ya, ketika ya itu tadi gitu ya, mendapat ya ada yang bergejala ke arah tuberkulosis, segera diarahkan untuk periksa, untuk mengakses layanan kesehatan ya, karena memang kita itu punya slogan namanya TOS ya, temukan, obati sampai sembuh ya. Yang menemukan itu tidak harus tenaga medis, kadang-kadang justru dari orang-orang terdekat kecurigaannya ya, nanti kita konfirmasikan ke layanan kesehatan seperti itu. Kenapa harus segera ditemukan, diobati sampai sembuh? Karena tuberkulosis itu kalau tidak diobati sampai sembuh akan menjadi sumber penularan. Jadi salah satu pengobatan itu selain menyembuhkan pasien, mencegah komplikasi, kemudian mencegah kematian,
sekaligus memutuskan mata rantai penularan. Ya, jadi diobati satu untuk memutus penularan ke sekitarnya, seperti itu. Ya. Keren sekali emang visi-misinya ya untuk sampai tahun 2030 itu udah harus bebas TB ya dok ya? Iya, mungkin bebas dalam arti terkendali iya, gitu ya, lebih itu. Terkendali, lebih bisa dideteksi, lebih bisa mungkin peran aktif untuk screening gitu ya dok ya? Seperti itu. Oke, dengar nih dok, tadi RSUD punya klub senam asma ya? Iya. Iya, oke, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Sobat Sehat mungkin kalau apa sih mengenai si klub asma ini? Ya, betul sekali ya. Jadi kita di RSUD Karanganyar ini punya klub asma ya. Kegiatannya sebenarnya banyak. Salah satunya adalah senam ya. Dan klub asma ini sudah diluncurkan ya sejak bulan Oktober tahun 2018 ya, sebelum pandemi ya. Dan salah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat itu adalah senam asma. Okay. Jadi setelah waktu peluncuran kita mengundang seluruh klub di Eks-Karesidenan Surakarta. Jadi ada sekitar 500 peserta. Kita bersenam di halaman RSUD Karanganyar sambil pelantikan gitu ya. Nah, setelah itu kita secara rutin menyelenggarakan senam asma ya. Setiap hari Sabtu pagi jam 6:30 gitu ya di halaman RSUD Kabupaten Karanganyar. Kemudian gitu ya terputus karena pandemi gitu ya. Dan api menyerang. Iya, karena pandemi kita putus sekitar 2 tahunan gitu ya. Dan ini mohon doanya ya. Klub asma akan diaktifkan kembali, termasuk salah satu kegiatannya adalah senam asma ya. Kemarin sudah kita relaunching di CFD di Car Free Day Karanganyar ya di Jalan Lawu hari Minggu kemarin gitu ya. Dan nanti mulai bulan Desember ya senam asma akan kita rutinkan di halaman RSUD Kabupaten Karanganyar tiap Jumat ganjil ya. Jumat pekan pertama dan pekan ketiga di halaman RSUD Karanganyar jam 6:30 ya. Ya, jadi kita bareng-bareng. Kalau 6:30 itu kan sedengan ya. Masih pagi sudah ada matahari gitu ya. Nanti harapannya kita bareng-bareng gitu ya, tetap dengan protokol kesehatan tentunya gitu ya. Dan kami mengajak seluruh masyarakat sekitar untuk bisa gabung bersama ya. Mungkin perlu sedikit kami jelaskan bahwasanya memang namanya senam asma, tapi sebenarnya tidak khusus untuk pasien asma saja ya. Bisa untuk orang sehat, bisa untuk orang asma, orang PPOK, orang yang lain-lain juga bisa ya, untuk segala usia juga ya. Karena gerakan di senam asma itu gradual ya, bertahap dari pemanasan, gerakan inti ya, kemudian aerobik, pendinginan, dan setiap perpindahan step itu nanti ada pantauan nadi. Jadi diarahkan oleh instruktur untuk memantau nadi. Jadi kalau ada tanda-tanda nggak kuat bisa istirahat. Jadi nggak usah khawatir ya. Bisa iya betul begitu. Lebih santai. Mungkin untuk teman-teman sobat sehat yang emang pengen lebih sehat lagi, kemudian emang yang di cuacanya yang lagi sangat ekstrim ini, kita lagi musim ISPA juga ya dok ya. Iya betul. Banyak banget pasien-pasien ISPA yang batuk pilek kayak gitu. Hari batuk sedunia. Iya betul, hari batuk sedunia. Nggak cuma pasien anak, pasien dewasa juga banyak banget yang batuk. Mungkin bisa teman-teman sobat sehat ini datang ke RSUD Karanganyar setiap minggu pertama sama minggu ketiga untuk senam bareng, senam asma bareng, karena nggak cuma untuk pasien asma aja, yang untuk pasien sehat juga boleh. Betul. Pertanyaan terakhir nih dok. Tadi kita sudah menyinggung tentang COVID. Mungkin Dokter Musdalifah ingin memberikan pesan untuk teman-teman sobat sehat ini, bagaimana cara kita tetap waspada terhadap COVID XBB ini. Sahabat sehat semuanya ya, kita berharap kita tetap mewaspadai tanpa harus panik, tanpa harus punya perasaan takut yang berlebihan ya. Kita waspadai, kita tetap menyadari bahwasanya pandemi ini sebenarnya belum usai ya. Ada beberapa hal yang harapannya kita dukung bersama ya untuk upaya pencegahan. Yang pertama adalah vaksinasi gitu ya. Kita menjalankan vaksin sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan ketentuan pemerintah ya, kita dukung. Kemudian masker ya, tetap memakai masker dengan benar, menutup wajah, terlebih kalau di ruangan tertutup, di kerumunan, di keramaian. Dan tadi di awal kita sudah menjelaskan, kita berdua sengaja membuka masker karena ini di udara terbuka, tetap jaga jarak ya. Dan biar kita juga kenal ya dengan wajah kita seperti apa gitu ya. Iya, jadi memang sengaja kita
buka masker. Tapi masker tetap wajib ketika dalam tempat-tempat tertentu itu dan dipakai secara benar ya, menutupi wajah terutama hidung dan mulut begitu. Kemudian setelah masker etika batuk. Nah, etika batuk itu tetap dijaga. Ketika batuk sebisa mungkin memang batuknya dengan benar, dengan kalau memang sedang tidak memakai masker tidak ditutup dengan tangan tapi ditutup dengan sisi dalam dari lengan yang ditekuk seperti itu. Itu sangat bermanfaat sekali, etika batuk dan bersin. Nah, kemudian kalau gitu ya ada yang positif ya, entah itu kita, keluarga kita, bukan hal yang tabu, itu biasa, bukan aib. Yang terpenting adalah segera isolasi mandiri, mengakses layanan kesehatan. Ketika memang bisa isolasi mandiri, ya menjalankan isolasi mandiri sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan waktunya. Ketika memang itu tidak kita inginkan, kita harus ke layanan kesehatan, misalnya harus terpaksa opnam ya diarahkan untuk opnam. Tapi sebenarnya memang opnam itu hanya untuk yang derajat sedang, berat dan kritis ya. Kalau tanpa gejala, kemudian ringan, sedang, yang tidak ada komorbid itu masih bisa isolasi mandiri. Dan harapannya isolasinya juga dijalankan secara benar gitu ya. Di dalam sebisa mungkin ya di kamar tersendiri, lebih baik lagi kalau di lantai yang berbeda gitu ya kalau memang ada. Kemudian lebih baik lagi kalau kamar mandinya juga terpisah seperti itu. Nah, nanti juga ketika sudah lepas isolasi sudah bisa bergaul kembali dengan anggota keluarga yang lain, sudah bisa beraktivitas kembali seperti itu. Jadi kita hadapi dengan santai tapi waspada untuk COVID-19, apalagi varian XBB ini gitu ya. Ini mah udah nggak sepaneng lagi ya. Iya. Takut saya juga pribadi udah pernah 2 kali kena COVID. Iya betul. Tetap santai dan nggak boleh stres karena nanti kalau misalnya kita stres, kita imunnya turun. Imunnya turun. Iya betul. Dan itu juga varian XBB kan gejalanya nggak kurang lebih sama, tidak terlalu meremehkan, tapi kita juga tetap harus waspada. Iya, iya betul. Segitu dulu dokter untuk pada pagi hari terima ini. Kasih. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih kesempatannya juga. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Sobat Sehat. Kita sudah selesai dengan Dr. Musdalifah. Kita akan ketemu lagi di waktu-waktu yang berikutnya. Salam sehat, salam RSUD Menyapa. Bye-bye.